Oke, selamat sore teman-teman. Sore, Kak. Pada sore hari ini kita mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita untuk menunjukkan tugas kita kepada Pak Wan yang berjudul ekuitas. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anjana Borushinaga dengan NPM 1915 100376. Lorenza, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lorenza Utagalung dengan NPM 1915 100375. Dengan teman saya Rahel. Perkenalkan, nama saya Rahel dengan NPM 1915 100 324. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Anjana. Yang pertama ada pengertian ekuitas secara formal dan sistematis. Pengertian ekuitas secara formal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang kedua itu pengertian ekuitas secara sistematis. Ekuitas adalah utang kepada pemilik. Berikutnya ada perbedaan makna kewajiban. Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu di masa yang akan datang. Dan kewajiban ini muncul karena adanya kegiatan masa lalu dan akan menimbulkan adanya hak tagih dari perorangan atau perusahaan lain kepada sejumlah uang tertentu, di mana kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Sedangkan ekuitas yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi kewajiban, dan ekuitas terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Menurut Godfrey Hodgson dan Holmes, pada tahun 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Berikutnya akan dibacakan oleh Lorenza. Next slide, Kak. Oke, selanjutnya masuk kita ke komponen-komponen ekuitas dan perubahannya. Yang pertama ada modal setoran, dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis. Adapun unsur perubahannya, yang pertama penerbitan saham baru, kedua kapasitas laba ditahan, ketiga dividen saham, keempat konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, dan yang terakhir itu ada stock subscription. Next, Kak. Yang kedua, modal setoran lain. Adapun sumber perubahannya, yang pertama premium modal saham, kedua penjualan saham treasury, yang ketiga penyerapan defisit, yang keempat deklarasi dividen likuiditas, yang kelima restrukturisasi kapital, dan terakhir ada revaluasi aset. 2. Laba ditahan. Adapun sumber perubahannya, yang pertama laba atau rugi, kedua dividen, ketiga rekapitalisasi, yang keempat defisit, kelima koreksi, dan terakhir ada perubahan akuntansi.
Selanjutnya di sini ada perbedaan modal setoran dan modal pembentukan. Modal setoran merupakan suatu bentuk kontrak yuridis yang harus dipertahankan keutuhannya. Yang kedua merupakan perubahan aset dalam rangka pendanaan atau transaksi modal. Sedangkan modal pembentukan yaitu modal yang tercipta atau terhimpun karena pemanfaatan aset dan perubahan aset dalam rangka produksi atau transaksi operasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahelmi. Penyajian komponen-komponen ekuitas dalam laporan keuangan dan konsep dasar. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah POD kewajiban. Penyajian ekuitas bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Next, Kak. Ya. Konsep teori ekuitas. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik persamaan akuntansi yang digunakan adalah modal, aktiva yang digunakan adalah modal, aktiva hutang. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemiliknya. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan hutang tambah modal atau aktiva sama dengan hutang tambah modal pemilik. Teori ini cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseorangan terbatas, tetapi juga relevan untuk perusahaan lainnya yang memiliki ekstensis yang terpisah dari individu pemiliknya. Teori ekuitas residual. William menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas persamaan akuntansi. Ekuitas residual sama dengan aktiva dikurang ekuitas khusus. Tujuannya memberikan informasi yang lebih baik pada pemegang saham, biasanya dalam rangka mengambil keputusan investasi. Teori interpresi suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas, tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Konsep ini cocok diterapkan dalam skala besar dan modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh tindakannya kepada beberapa kelompok masyarakat secara keseluruhan. Lima, teori dana. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi ilegal secara artifisial dalam teori entitas persamaan akuntansinya. Aktiva sama dengan restriksi aktiva. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintah dan lembaga nirlaba. Baik, F. F itu ada aspek secara teoritis sumber-sumber penyebab perubahan ekuitas. Yang pertama itu ada pemesanan saham, di mana jumlah rupiah pemesanan saham sama dengan caca saham yang dipesan kali harga yang disepakati dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, pelunasan tidak terlalu lama. Yang kedua, obligasi terkonversi.
dapat diubah statusnya menjadi saham atas kehendak pemegang obligasi. Alternatif yang pertama itu nilai bawaan obligasi, yang kedua harga pasar obligasi, yang ketiga harga pasar saham. Bentar. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Lorenza. Yang ketiga, ada saham istimewa terkonversi. Dapat diubah statusnya menjadi saham biasa atas kehendak pemegang saham istimewa. Alternatif, yang pertama ada pendekatan satu transaksi, yang kedua pendekatan dua transaksi. Next, Kak. Yang keempat ada dividen saham. Pembagian dividen non-cash dalam bentuk saham yang disertai kapitalisasi atau tidak. Alternatif yang pertama atas dasar nilai nominal, yang kedua atas dasar nilai pasar saham. Baik, berikutnya dibacakan oleh Kak Rahelmi. Ya. Lima, hak beli saham. Hak untuk membeli saham bagi pemegang saham lama. Hak opsi saham. Instrumen berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lainnya. Next, Kak. Opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli bila mengharapkan harga saham naik. Opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi mengharapkan harga saham menurun. Baik, sekian dari presentasi kita. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih.